Tutup aja. Oke. Malam ini kita pakai trading bareng dong ya. Teorinya dikit aja. Memang nggak banyak sih ya, teorinya udah nggak banyak. Dikit lah gitu, lanjutan kemarin ya. Kita mulai 2 menit lagi deh. Data kayaknya nggak ada deh. Saya nggak berani ngidupin video nih. Kayaknya koneksi saya nggak stabil. Oke. Sambil ngawasin floating saya. Balik lagi. Waalaikumsalam Bu. Ayo Bu, ikut seru-seruan lagi kita Bu. Saya ingat kalau Bu Jadi itu pokoknya teorinya 5 menit. Sisanya cari duit aja. Gitu ya Bu ya. Nggak dugem, nggak seru. Ini lagi dugem saya ini Bu sepanjang malam. Nah, sekarang saya siapkan ini saya. Jadi kita lanjutkan materi kita yang kemarin itu. Kemarin itu kita tentang candlestick dan itu adalah dasarnya ya gitu. Candlestick ini adalah satu model candle yang boleh bilang ya semua yang mengaku trader pasti make satu. Nggak mungkin nggak make candlestick. Saya rasa begitu. Saya jarang ngelihat gitu ada yang make candle selain chart selain candlestick. Dari pemula sampai yang udah lama trading pastinya memakai candle yang satu itu. Ini kok udah? Oke, saya tanpa itu juga bisa lah. Sekarang PowerPoint-nya pula tadi zoom-nya yang ngawut, sekarang PowerPoint-nya pula. Ampun. Mungkin dia terbawa nuansa floating saya kali. Oke. Nah, di kemarin gitu ya, udah saya nggak pakai PowerPoint lah, kayak ini aja deh. Saya besarkan dulu. Jadi kemarin kita bicara pembentukan, sebenarnya itu bagian dari pembentukan dari candlestick, yaitu kan si candlestick itu dibentuk oleh harga opennya, harga close, harga high, harga low oleh satu time frame. Kemudian dia juga ada bagian bodinya nih. Jadi dia ada bodinya yang ini dan ada bagian shadow-nya. Harga high dan low bikin bagian shadow, sementara harga open dan harga close bikin bagian body. Jadi di situ kemudian ada istilahnya bullish candle dan bearish candle. Waalaikumsalam Bu Rosmiati. Belajar, saya nggak masih pemula. Sama Bu, saya juga, kita sama-sama pemula Bu. Saya cuma agak nekat ngajar doang. Oke. Ini apa ya? Nah, dari situ kemarin juga di hari Rabu kemarin ada kita jelasin tentang, saya menjelaskan tentang beberapa karakter candlestick ya, karakter candlestick yang sering muncul dan boleh bilang itu cukup powerful gitu ya. Jadi saya oh ya, kalau buat teman-teman yang mau dapat PDF-nya tinggal hubungi saya aja, nanti saya kasih. Ya ampun.
Ini kita lanjutkan di pembahasan kita kali ini tentang saya kasih judul sih candlestick support and resistance, tapi saya harus meneruskannya dari yang kemarin. Dan seperti biasa ya, karena ini ada dari apa GK Invest, maka saya ada oleh regulasi saya tetap harus menjelaskan tentang global PT Global Capital Investama Berjangka. Kantor pusatnya ada di Multivision Tower lantai 20 di Jakarta Selatan, Jakarta. Izinnya ada di situ 824 Bapepti tahun 2005. Kemudian yang juga harus ditampilkan adalah nomor rekening segregate account-nya, rekening terpisahnya GK ya. Ada di BCA dan di Bank Mandiri. Yang sebenarnya kita ada lagi tuh tempat lain cuma belum diaktifkan. Kemudian juga ini juga sebagai apa ya, warning lah gitu ya. Soalnya banyak sekali muncul media-media sosial gitu yang menggunakan IP yang seakan-akan itu global capital investama, padahal bukan, dan bagian menyeramkannya adalah mereka mengumpulkan dana masyarakat, itu yang bagian seramnya aja. Nah, jadi kalau dengan GK nasabah itu oleh regulasi diwajibkan menyetorkan hanya ke rekening terpisah, jadi bukan ke rekening seseorang atau rekening sekelompok, tapi rekening terpisah atas nama PT Global Capital yang Berjangka, yang mana rekening terpisah ini diawasi oleh Bapepti. Nah, ini next adalah nama dari wakil pialang yang ada di GK Invest, yang sebenarnya ada tambahan 3 orang lagi, dari 3 atau berapa ya, ada beberapa itu di Pontianak tuh ada tambahan 3 orang, tapi namanya belum dimasukkan gitu ya, belum termasuk, lagi dalam proses ya. Nggak ada nama saya di sini. Tenang aja, saya nggak akan. Saya sepertinya tidak akan jadi wakil pialang. Nah, ini kita lanjutkan ya. Di body candlestick itu kasih informasi mengenai power. Jadi dia kasih informasi mengenai power. Power itu apa gitu? Power itu adalah soal atau mengenai pihak yang sedang mendominasi pergerakan saat itu, apakah buyer atau seller ya kan. Pihak di pasar cuma ada 2 ya, Mbak. Kalau nggak buyer, seller. Apakah buyer atau seller? Body bullish, jadi kalau candlenya punya body bullish, dia kasih informasi kalau buyer yang lebih dominan misalnya. Sementara body bearish kasih informasi kalau seller sedang dominan. Kita ke MetaTrader-nya. Jadi kalau floatingnya nambah nih, nggak seru nih. Ya, saya cari pair yang tidak sedang diamati ya, saya pakai oil nih. Kita ke time frame yang agak panjang ya, mungkin biar jumlah candle itu nggak terlalu banyak gitu. Nah, saya zoom kan. Body bullish sini. Nah, ini dia kasih informasi kalau buyer yang masuk. Buyer, di sini juga buyer, di sini juga buyer, di sini buyer, di sini buyer. Jadi posisi terakhir kelihatan buyer lagi lebih dominan, buyer banyak kali. Yang ini seller, ini seller lagi, ini seller ya. Semakin panjang bodinya tuh semakin, boleh bilang kita boleh mungkin kita bisa mengasumsikan kalau jumlah pihak yang itu lebih banyak. Jadi misalkan di sini kalau saya ini, kalau kita runut misalkan, nah ini ada buyer nih, buyer di sini, bayarnya nambah, makin banyak ya, makin banyak bayarnya hilang. Mungkin ada yang udah taking profit tuh, udah keluar gitu ya. Bayarnya muncul lagi, nambah dikit, nambahnya dikit dibandingkan yang sebelumnya, dia nambahnya dikit lagi, hilang lagi. Ini berarti kalau boleh bilang ya, di area yang ini ya bayarnya udah nggak confident lagi, dan dengan posisi bayarnya udah nggak confident, dia cenderungnya ya udah nggak nahan posisi gitu ya, asumsi gitu. Itu satu contoh kasus gitu ya. Nah, di sini kita lihat seller banyak seller tiba-tiba masuk, hilang, berkurang. Kok saya tahunya berkurang ya, karena kalau Bapak atau Ibu bandingkan ya, panjang body yang ini, body yang di sini dengan body yang di sini kan
yang candle bearish pertamanya itu jauh lebih panjang dibandingin setelahnya ya. Jadi di sini di yang kedua itu kasih informasi, kasih petunjuk kalau sellernya agak berkurang. Nah, kalau satu power itu kemudian berkurang, itu ada kemungkinan pihak yang sebelahnya muncul. Jadi kalau sellernya berkurang ya buyer bisa muncul. Ini muncul dia. Dia naik, jadi banyak ya panahnya ya. Ini muncul dia bayarnya. Nambah. Tiba-tiba ada seller lagi. Berarti udah selesai sebenarnya. Jadi kalau itu udah nggak usah pusing lagi. Kalau ada posisi buy kabur dulu gitu. Nah ini seller muncul, sellernya berkurang. Entah kemana sellernya gitu. Ini biasanya dipicu oleh berita nih. Nah, yang perlu diwaspadai kalau melihat body itu adalah body-body yang kepanjangan. Jadi misal seperti yang ini nih. Seperti yang ini. Sebelumnya kan candlenya ini nih. Bodinya dikit banget ya. Sedikit seller ya. Bahkan boleh bilang sellernya nggak kelihatan tuh. Tiba-tiba panjang begini. Panjang sekali ya. Nah, ini bukan berarti ada potensi harga akan terus turun lagi karena sellernya makin banyak gitu. Enggak. Terkadang itu kalau makin banyak yang sell, dia hilang. Semakin banyak yang sell. Ini juga berlaku di bisnis konvensional gitu ya. Misalkan aja kalau di Pontianak itu dulu banget gitu tuh ada yang suka jualan cappuccino cincau tuh. Awalnya cuma satu pedagang gitu ya, lama-lama di tiap pinggir jalan ada aja yang jualan itu. Terus sekarang hilang. Jadi kalau dia jumlah bisnis itu lagi. Jadi kalau ini ya gini ya. Kalau mau ikutan bisnis itu pas dia lagi di awal-awal gitu, di awal-awal dia mulai berkembang boleh ikutan. Tapi kalau udah mulai semuanya ikutan, semua orang ikutan bisnis itu, kita jangan ikutan, bisa babak belur kita. Aduh, ini sambil ngeliatin floating saya. Itu ya. Jadi body itu kasih informasi mengenai power. Nah, jadi begitu juga kalau kita lagi menilai, misalkan saya tutup deh biar saya tidak terpengaruh dengan posisi saya. Saya tutupi posisi saya. Nah, pura-pura lupa nih saya nih. Kita pindah ke daily aja biar bisa. Terus saya tutup candle yang sebelumnya. Oke. Tutup dulu. Nah. Saya tutup dari sini ya. Ini uniknya ini nih, uniknya Zoom nih. Saya kayak gini. Nah, coba kita lihat ya. Ini ada ini ada deretannya buyer. Nah, bayar di sini bayarnya kebanyakan nih. Bayarnya makin kelihatan dikit lagi, hilang lagi bayarnya. Nah, ini pertanda gitu kalau bayarnya tuh sebenarnya udah nggak ada lagi dah. Kemudian kita akan temukan kemudian selanjutnya ya. Ini karena udah lihat gitu ya. Nah, seller muncul. Sellernya muncul. Terus lanjut lagi. Bayarnya dikit muncul. Ini kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar seller yang di atas itu udah mulai ada sebagian yang udah ya udahlah keluarlah, udah profit lumayan dia keluar. Jadi sini lagi. Nah, seller lagi, orang mulai masuk sell lagi nih. Sellernya makin seru. Terus pada taking profit lagi ya, keluar lagi. Nah, ini bolak-balik nih mondar-mandir kayak gini. Kalau lagi mondar-mandir ini kekuatannya sama nih, seller terakhir. Nah, bayarnya udah mulai muncul. Tapi dikit ya, bayarnya udah muncul dikit. Kalau muncul kayak gini, nggak usah entry. Kalau candlenya kecil jangan entry. Kapan entry-nya? Saat candle memanjang. Nah, ini kayak gini. Jadi kita boleh nih di sini nih, di candle ini boleh nih entry nih. Candle kan memanjang ya, bodinya lebih besar, dari artinya ada peningkatan bayarnya nih. Ini udah pasti benar ya Pak ya, karena saya udah lihat candlenya. Tuh. Kemudian dia memanjang, keluar Pak.
dia tanda tanya saat ini. Begitu juga dengan posisi saya tanda tanya. Saya dapatnya pas kemarin lagi memanjang saya masuk. Cuma ditinggal tidur ya begitu deh. Oke. Kira-kira gitu, ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Nah, saya lanjut dulu sebelum nanti. Jadi itu ya, body itu tentang power. Di candle yang bullish, buyer ada buyer di sana. Di candle yang bearish, ada seller di sana. Sampai sini ada mau ditanyakan Pak sebelum saya lanjutkan? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Filenya itu nggak terlalu banyak sih, soalnya saya lebih bersiap-siap untuk berantem. Untuk masuknya apa? Oke, itu ntar ya, itu lebih detail nanti kita akan jawab itu. Jadi nanti saya akan jelasin juga kenapa ya kok saya masuknya kayak gitu gitu. Beda kan? Saya Pak sebentar. Oke. Ada lagi Pak yang bertanya, silakan kita tanya dulu. Saya naik napas dulu sebentar. Oke. Nah, gimana caranya ya kita pastikan dia itu jadi candle bullish atau jadi candle bearish? Nah, misal nih Pak ya, saya pakai gambar deh. Saya pakai gambar. Ini jawaban kemarin terhadap pembentukan nih. Misalkan nih, sekarang kan jam, mesti tulis jamnya dulu berarti ya. Misal ya Pak ya, misal kita lagi berada di time frame 30 menit, M30. Kita lagi di time frame M30 ya. Oh, saya ini aja deh, saya tukar ke M30. Misal kita lagi berada di time frame M30. Harus tampilkan ini ya, menitnya. Time frame 30 menit itu kan menit closingnya, menit closing. Kenapa menit closing yang jadi penting ya? Karena dia adalah yang membedakan antara candle bullish dan candle bearish. Si closingnya itu, kalau closingnya di bawah, berarti kan jadi bearish. Kalau closingnya di atas, jadi bullish. Nah, menit closing dia ada di menit 29 dan menit closing dia ada di menit 30 dan menit 00. Coba lihat. Jadi sekarang kan jam 19.45 ya. 19.45, menit 46 ya. Menit 46 kelihatannya dia sekarang lagi jadi bearish. Tapi masih ada waktu sekitar 14 menit lagi hingga dia jadi benar-benar, kalau dia tetap closing di sini sampai jam servernya itu 16.00, maka dia jadi candle bearish. Tapi ini kan masih membuka peluang ya, karena ada 13 menit tuh masih bisa aja terjadi ya. Ini dia balik tiba-tiba balik ke atas masih mungkin ya. Terutama karena saya masih buy, jadi saya ngarepnya begitu.
Masih mungkin sekali dia naik ke atas gitu kan, masih sangat mungkin. Ada 13 menit gitu. Nah, jadi itulah yang menjadi dasarnya kenapa saya selalu masuk tuh 1 menit sebelum closing candle. Saya mau memastikan gitu lah. Ya 1 menit kan berubah warnanya kan susah lah ya. Artinya kalau dia udah kita dikit, misalkan ini sekarang lagi menit 58, 59, ya ini kan susah berubah ya. Susah berubah dia jadi candle warna putih kan susah udah. Nggak ada cukup waktu untuk berubah. Walaupun bisa aja kalau ada pernah sih satu kejadian itu pernah gitu di situ ada berita gitu, kalau ada fundamental ya bisa aja dia terbelokkan juga muncul. Tapi sebagian besar ya 90% gitu loh itu nggak akan berubah. Itu buat jawaban saya untuk Pak Samsul. Kenapa saya kemudian masuknya itu 1 menit sebelum closing candle, memastikan dia tetap jadi bullish atau dia tetap jadi bearish gitu Pak. Itu yang pertama ya Pak. Itu jawaban saya Pak. Next, lagi serem nih saya plottingnya nih, tuh kan. Resiko totalnya sih sekitar 200 nih Pak. Karena ada di goldnya itu ada 100-an ya, si pon juga sekitar 100 tuh mendekati stop loss. Ini saya santai aja lah ya. And just semoga ya kena. Oke. Saya kembali ke sini. Lanjut, saya lanjutkan bagian ini. Shadow, kita ke bagian shadow. Shadow itu kasih informasi mengenai potensial target movement. Nah, jadi kalau misalkan dia lagi bergerak naik, cenderung bergerak naik ya, maka target terdekat selanjutnya itu adalah shadow high. Jadi kalau dia, ini lupa saya ketik nih, bukan lupa, sengaja sih biar ada yang bisa saya ketik. Jadi kalau jika sedang naik gitu ya, harga itu sedang naik, maka dia cenderung bergerak, harga itu cenderung menuju shadow high terdekat sebelumnya. Sementara kalau dia lagi turun, harga itu lagi turun gitu ya Pak ya, maka dia cenderung menuju shadow low terdekat sebelumnya. Bener nggak ya? Gitu kan. Pembuktian dulu dong ya sebelum kita. Jadi itu ya, jadi ingat tuh, kalau dia naik dia ke shadow high, kalau turun dia ke shadow low, simpelnya gitu deh. Wah, kalau turun ke stop loss, iyalah pasrah lah, kekurangan stop loss lah. Stop loss adalah sebagian dari rencana trading gitu ya. Kenceng dua-duanya Oke. Kalau bodinya kecil-kecil, muncul yang lain gitu, pasti muncul yang lain. Dan sekarang munculnya seller pula. Aduh. Nanti bisa dikejar lagi Pak, tenang. Enggak Pak, saya udah siap dengan stop loss Pak dari tadi malam Pak. Oke. Jadi siap-siap dulu nih. Nah, saya pakai pair yang lain deh, nggak enak banget kalau itu tiba-tiba hilang nanti dia. Kita pakai euro deh. Saya pindah time frame agak panjang. Saya mau kasih contoh. Saya mau kasih contoh potensial target movement tadi itu. Daily. Oke. Saya tutup dulu itunya, chartnya. Chartnya saya tutup. Warnanya warna putih ya. Bentar dulu. Oke, saya tutup dari sini deh. Dari sini. Ini kan kesannya gitu ya, kesannya tuh misalkan gini ya, misalkan ini dia kan kesannya kan bakal ke sini gitu. Kesannya gitu ya Pak, kesannya. Nah, saat lagi begini maka kita bisa menilai gitu, dia bakal kemana nih. Kita tandain aja, dia akan bergerak menuju shadow high terdekat sebelumnya. Saya tandain ya. Mana shadow high terdekat sebelumnya itu ada di sini, tapi udah lewatin ya. Ini nih terdekat sebelumnya. Sebelumnya lagi ada di sini. Sebelumnya lagi ada di sini. Dari sini ya, dari shadow low semuanya. Sebelumnya lagi dari sini. Nah, coba kita pasti benar ya Pak ya.
Nggak mungkin salah, ini kita udah lihat soalnya. Nah, sampai kan? Sampai juga ya. Dan seterusnya gitu. Dia akan kalau dia bergerak turun, dia cenderung akan bergerak menuju shadow low terdekat sebelumnya. Jadi kalau lagi punya posisi sell, kemana kita letakkan TP-nya? Shadow low, Pak. Cari shadow low terdekat sebelumnya. Jadi kalau lagi misalkan Bapak lagi ada posisi sell di sini, misalkan Bapak sell di sini. Nah, sell di sini. Kemana kita letakkan TP-nya? Sini. Terdekatnya sini. Terdekat atau di sini. Atau di sini. Atau juga di sini. Itu pilihan Bapak aja. Nah, tapi juga bisa jadi pertimbangan juga. Misalkan seperti ini. Harga lagi di sini. Saya hapus dulu. Nah, harga lagi berada di sini. Harga lagi berada di sini. Nah, coba lihat potensi terdekat, deket banget gitu ya. Jadi pertimbangan kita, kalau saya maksain masuk bisa keluar nggak ya gitu. Kemudian di sini bisa keluar nggak gitu. Kalau nggak yakin nggak usah masuk, Pak. Jangan lagi itu, kenapa jangan juga terkepancing ya kayak panjang-panjang gitu, biar kadang-kadang ya udahlah. Tapi kalau Bapak masih yakin ya, ini masalahnya juga kadang-kadang kan antara ya masing-masing trader punya pandangan tersendiri gitu. Jadi kalau menurut Bapak saya harus masuk, metode saya mengharuskan saya masuk, ya masuk. TP-nya sini dekat. Atau letakkan TP di sini boleh. Nah, kalau dia lagi bergerak, ini lagi bergerak turun ya. Tadi contohnya saya dia bergerak turun. Saya hapus semuanya. Nah, gimana kalau dia bergerak naik seperti sekarang nih? Kemana dia kira-kira akan bergerak? Potensi terdekatnya ada di sini. Lihat yang shadow high-nya. Selanjutnya ada di atasnya nih. Ada di sini lagi. Terus aja semua tarikin gitu, nggak apa-apa. Jadi kalau kemudian kita ada posisi buy di sini, ya TP-nya di sini. Atau kalau misalnya justru lagi ada posisi sell, misal gitu ya Pak, misal kan nggak disalahkan juga. Misalkan saya buang dulu ini semuanya. Nah, misalkan kita lagi ambil posisi sell di sini. Entah alasan apa ya gitu ya, pokoknya sell. Di mana kita harus letakkan stop loss-nya kalau dia lagi naik? Kalau ini berarti stop loss-nya kita tinggal cari shadow high terdekat sebelumnya aja. Sini. Bisa letakkan di sini. Bisa letakkan di sini. Nah, kemana kita letakkan TP-nya? Shadow low. Gitu Pak kira-kira ya Pak. Ini shadow sebagai potensial target movement. Dan sampailah kita kemudian di pembahasan kita selanjutnya. Yang justru dijadikan judul dari webinar malam ini. Yaitu shadow itu kasih informasi mengenai support dan resisten. Ke support. Apa sih support tuh ya? Ini dari kata to support, Mbak. To support itu kan bahasa Inggris, artinya mendukung. Yang didukung tuh pasti naik. Kalau didukung naik. Yang mendukungnya pegel. Yang didukung naik, yang mendukungnya pegel. Oke. Support itu kalau lebih apa sih bakunya gitu, resminya formulnya. Ini adalah satu level harga di mana menurut si buyer ini adalah merupakan tempat yang ideal ya untuk memulai posisi belinya.
Nah, sementara menurut Mbak seller ini merupakan tempat yang ideal, bukan ideal, optimal untuk mengakhiri posisi jualnya. Jadi di sini tempat ketemunya buyer dan seller, di mana buyer masuk, seller keluar. Oke, saya punya waktu 3 menit lagi. Support dan resisten harmonik. Nah, ini beda nih Pak, ini beda nih Pak. Kalau yang itu urusannya lain tuh Pak. Bapak udah canggih nih. Bapak udah canggih pakai harmonik kan. Ini yang basic banget Pak, ini basic banget. Ntar juga saya jelasin yang harmonik nih Pak. Tapi kita yang basic dulu. Oke. Nanti kita bahas Pak yang harmonik Pak, tenang. Tenang. Cuma malam ini saya ngasihnya yang basic gitu. Sementara si resisten ya kebalikannya. Keren Bapak ternyata pakai harmonik. Iya dong Pak. Ada Pak nanti Pak. Nanti kita bahas di tempat kita Pak. Yang harmonik ya Pak ya, harmonik. Nah, resisten itu dari asal kata to resist. Resisten itu dari asal kata to resist, menahan gitu ya, menahan. Dia menahan apa yang dia tahan? Dia menahan harga untuk tidak bergerak naik lagi. Jadi di sini ya tinggal dibalik aja tuh ya, yang kalimat di atas itu artinya di sini tempat di mana si sellernya masuk, karena dia pikir nih tempatnya udah ideal nih untuk mulai posisinya. Sementara buyer keluar, dia pikir buyer ini udah berpikir itu adalah tempat yang optimal, harga udah tinggi gitu ya, buyer keluar. Itu. Sekarang gimana cara kita gambarnya? Ini yang paling penting. Ini saya akhiri. Wow, mendebarkan ya. Selalu begitu, mendebarkan itu. Oke, alah sedikit lagi kena tuh, sedikit lagi kena tuh. Maaf Bapak orang gue, tenang Pak. Oke, saya kena juga apa-apa sih, udah disiapin stop lossnya, jadi nggak terlalu pusing gitu ya. Yang pusing itu kalau nggak ada stop loss ya sebenarnya. Karena kita galau juga, kita keluarkan jangan gitu. Kalau pakai stop loss saya naik kena ya udah gitu. Nah, saya pindah ke pair ini aja untuk ngasih penjelasan. Pokoknya kalau tiba-tiba goldnya hilang berarti kena stop loss ya. Oke. Kita pindah ke ini, kita sebenarnya bisa menggambarnya itu di semua time frame, Mas. Super resistance itu bisa digambar di semua time frame. Cuma saya harus kasih yang time frame yang agak enak gambarnya gitu. IDMB 1811 1815. Oke, Pak. Sinyal tuh. Oke. Saya pindah saya time frame. Karena ada kok. Oke. Ini mungkin lebih enak. Kita zoom kali ya. Udah gini aja lah ya. Tapi dia sepenggal begini lagi. Bentar Pak, ini nggak asik Pak. Cari yang asik buat dijadikan contoh. Oke. Cari yang asik dijadikan contoh. Oke, ini kali ya. Enggak juga, ini terlalu searah. Satu kali ya. Nah, ini kali ya. Ini deh.
Untuk menggambar support system kita ini pakai level ya Pak ya. Jadi kita pakainya garisnya tuh garis yang horizontal, garis datar ini. Tool yang kita pakai yang ini. Dan untuk gambarnya. Kemudian metodenya yang pertama ya Pak, yang pertama itu kita abaikan tuh candle yang paling ujung itu, candle yang paling update ya. Jadi yang ini bisa saya tutup nih. Yang paling update saya tutup. Kan ada yang paling update di sini. Nah, ini saya tutup. Lalu setelah itu kita kemudian menggunakan garis yang horizontal ini, kita letakkan di shadow high atau shadow low. Shadow high untuk dapat resistennya. Tarik lagi di sini. Yang ada yang dekat. Kalau udah tertarik, kemudian kita tinggal editable aja. Kita edit aja. Untuk resisten kita pertahankan yang tinggi. Kemudian kalau dia terlalu berdekatan begini, karena kita pertahankan tinggi, maka yang lebih rendah akan kita buang. Ini yang di bawah ini saya buang. Nah, kalau berdekatan tuh pemikirannya gini, kalau dia dekat itu kita berpikir apakah kalau misalkan kita masuk di level itu kita masih bisa keluar gitu ya, masih bisa keluar profit. Kalau masih ini seperti ini kan masuk ke sini, kalau saya masuk di 18.954 terus ke 19.076 saya bisa keluar nggak? Ya bisa nih, kalau euro sih bisa ya. Sekarang kita cari yang resistennya. Nih ya. Tarik. Mana lagi yang ada shadow-shadownya? Kita cari itu yang shadownya kelihatan shadow gitu Pak. Jadi jangan misalkan saya gambar contohnya. Misalkan begini. Misalkan ada candle begini. Kemudian ada shadownya nih. Shadownya cuma gitu. Kok miring? Nah, agak kurang ke tengah ya. Kalau kecil kayak gini dibandingkan dengan misalkan Bapak temukan yang lebih panjang gitu misalkan, ini kan lebih signifikan gitu kelihatan, itu Bapak pakai yang lebih signifikan kelihatan shadownya. Tapi kalau yang shadownya tipis-tipis gitu nggak usah. Bapak bilang ini kayaknya tipis banget ya, nggak usah diambil. Nah, saya udah punya begini nih. Oke. Nah, ini saya udah punya support resistannya. Apa yang kita cari di sini? Yang kita cari itu Pak, kondisinya kalau saya cenderung cari dia breakout ya. Breakout itu modelnya kayak gini. Misalkan ada satu garis entah support atau resisten. Kalau breakout itu dia mesti begini. Bodinya itu memotong gitu. Nah, dikepotong di bodinya. Kalau dia begini, tapi ini berarti saya harus nunggu sampai deket-deket closing candle-nya, karena bodinya lah yang akan kemudian terlihat gitu ya. Apakah dia benar-benar terlihat memotong atau enggak gitu. Karena kalau misalkan ini sekarang menit 05 gitu dan kita berada di time frame 15 menit. Ini kan belum closing candle ya, bisa aja kemudian nanti closingnya ternyata closingnya dia agak turun dikit gitu, misalkan gitu nih gini, dan kemudian dia jadi ini. Nah, ini berarti tidak breakout. Buat saya ini bukan breakout. Jadi breakout itu mesti dilakukan oleh body. Breakout itu mesti dilakukan oleh body. Jadi breakout itu mesti dilakukan oleh body. Itu ya Pak ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan Pak, silakan. Dan kemudian Bapak kita itu bisa menarik support resisten itu di semua time frame itu sebenarnya bisa. Ini hanya contoh, bukan artinya support resisten level ini harus ditarik di H1, enggak. Kita juga bisa tarik dia di time frame yang berbeda, misalkan di 15 menit. Nah, saran saya begini, kalau Bapak tarik di H1 kemudian Bapak pindah ke time frame 15, ini tarikannya dihapus saja. Bikin tarikan yang di 15 gitu. Kan lumayan ya buat latihan gitu Pak.
Kalau kita terus tarik terus kan lebih. Kemudian kalau kita beda time frame kita tarik juga, ntar kita bingung juga nih asal tarikannya tuh dari mana. Seperti ini. Berarti saya punya resisten di sini, support di sini. Dan ini lagi mau breakout ya. Kemudian support resistennya ada di sini. Saya rasa saya nggak perlu gambar yang di atasnya lagi, kayaknya soalnya jarak antara ini dengan ini kan cukup jauh ya. Font saya nih yang mendebarkan font saya nih. Wih, ini. Ini kalau kena berarti minusnya 60-an, 60-an, 68. Dikit lagi kena nih. Nah, ini dugem, Pak. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Silakan. Kalau enggak ya saya rasa saya mau mengembalikan floating saya nih. Saya berpikir udah kena stop loss lah gitu ya. Jadi saya mencari tempat lain deh. Gak ada data kalau nggak salah ya. Ya ampun, forex factory-nya belum kebuka. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang suka gitu ya, kalau kita lagi pengen buru-buru, dia nggak mau buru-buru, Pak. Chicago PMI. Oh iya, Pak. Jam 9 Mas, Pak. Iya. 845 ya, Pak. Oke. Berarti 840 dan 844 ya. Pakai trik aja. Mana? Oke. Oh, bosan tadi GDP Kanada ya. Chicago PMI. Nah, ini pakai ada kata PMI-nya nih, yang penting di atas 50 udah bagus nih. Wah, cenderung bagus. Cenderung datanya bagus sih, Pak. Kalau datanya bagus ini ya mungkin posisi saya bisa kena stop loss nih. Dolar kan jadi kuat ya, dolar kuat ya berarti gue turun, si pon turun gitu ya. Tapi kalau udah begini, ini saran saya sih, jangan dibuang stop lossnya. Kita stay dengan rencana kita gitu, tetap pakai stop loss di situ gitu. Kenapa? Karena kalau menggesernya, saya geser ke bawah gitu, berarti resiko saya naik. Atau saya hilangkan, berarti resiko saya di balance. Tadi ini ada profit dikit, saya nggak keluar. Lagi nggak lihat. Ayolah, gila. Ini serem loh, Pak. Ini udah kayak itulah dugem ya. Oke. Oh, dia mental. Nah, keren juga nih. 2045 ya, berarti 24 Pak, 2040 dan 2044. Tanduk di ujung telur, Pak. Ya kalau yang mau ditanyakan silakan sambil kita kita cari duit aja kali ya. Semoga posisi saya nggak terlalu, saya masih manfaatin free margin saya aja. Bapak masih siap aja kalau udah nyari duit mah siap. Oke. Saya pindah time frame dulu ke 15. Masa nggak siap sih? Ibu Jenny paling semangat tuh lihat tuh. Kalau udah cari duit cepet, ayo gitu. Tadi pas teori pada tidur semua. Kalau Elliott Wave, wah keren Pak. Ada nanti kita bagian tuh. Elliott Wave itu bagian advance-nya sih sebenarnya. Boleh bilang ya apa? Kalau saya begini Pak, mungkin Bapak udah baca soal Elliott Wave. Elliott Wave itu dia tuh punya wave-nya. Saya pakai tulisan aja kali ini. Elliott Wave itu terdiri dari ya
Cuma saya cenderung meringkas dia gitu Pak. Candlelight wave itu terdiri dari wave satu itu ya, satu wave-nya ini 2, 3, 4, 5, kemudian ada ekstensinya A, B, dan C. Bagian rumitnya Pak, di dalam wave ada wave. Di dalam wave ada wave. Itu bagian rumitnya. Nah, untuk mempelajari wave, Bapak juga mesti memahami soal Fibonacci. Kenapa kita perlu retracement? Retracement, extension. Kenapa perlu ini? Karena di sini ya, di wave-wave itu ada wave koreksinya. Jadi 135 itu sebagai trennya, 24 jadi koreksinya. ABC buat sakit kepalanya. Saya menghafalnya begitu. Tapi nanti kita itu. Dan cenderung gitu ya Pak, kalau Bapak mau pakai wave, tradingnya rada mid to long term. Bagus nggak sih trading itu bagusnya yang short term atau long term gitu ya? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Saya sih begini deh, semakin lama di pasar, risiko naik dengan sendirinya. Saya nggak bilang trading jangka panjang itu buruk, tapi semakin lama kita di pasar, risiko naik dengan sendirinya. Mungkin saya bayangkan gini aja deh Pak, kalau kita masuk ke mall, kalau kita cuma 1 jam parkirannya jauh lebih murah biaya parkirnya dibandingkan kalau kita di mall 4 jam. Dompet kita lebih kepake di sana gitu ya Pak. Pagi udah 4 jam ketemu teman pula ya kan, dan sekarang kan boleh 20 menit makan kan. Jadi udah pasti deh tuh duitnya lebih banyak keluar tuh. Jadi kalau long term itu saya nggak akan bilang buruk, tapi semakin lama di pasar risiko akan naik, akan membesar dengan sendirinya. Kemudian saya juga nggak akan bilang short term itu, kalau gitu short term lebih bagus ya, nggak juga. Itu semakin sering keluar masuk pasar, risiko juga naik dengan sendirinya. Bagusnya gimana ya? Di tengah-tengah gitu lah Pak. Cuma biasanya pakai elite wave itu cenderung bagus itu buat analisa saja. Kalau untuk pas kita trading tuh biasanya sih rada kurang kepake gitu Pak. Biasanya gitu Pak. Karena agak sebelum ke wave itu Bapak harus mempelajari dulu. Jadi ada tahapannya gitu. Sebelum ke wave itu Bapak pelajari soal teori Dow dulu Pak. Ada yang tren itu terdiri dari tren mayor, minor, dan segala macam gitu ya. Kemudian juga Bapak harus menguatkan di bagian teori-teori yang lain gitu Pak. Belajar Fibonacci. Wave itu diperlukan terutama kalau kita lagi berada di broker yang agak spreadnya agak lebar sih. Mungkin di saham lebih pas kali menurut saya Pak. Kalau di forex kayaknya ya scalping aja lah kali. Oke. 2015. Ini udah saatnya kita ngintip si ini nih, si Dow Jones dan Nasdaq. Iya Pak. Mumet Pak pakai wave Pak. Tapi memang gitu sih kadang-kadang tuh ini komplit itu belum artinya bagus gitu kalau di trading gitu Pak. Kadang-kadang ya Pak ya, kadang-kadang kita kan pengennya kan, wah saya pakai indikator ini deh, indikator A. Kayaknya kok pas pasarnya lagi sideways, indikator A-nya mati, kita tambah indikator B gitu untuk berhadapan di pasar yang lagi sideways. Tapi yang B ini tidak mendukungnya, jadinya kemudian kita jadi galau Pak, yang mana yang bisa kita pakai gitu. Nah saran saya sih Bapak temukan aja yang menurut Bapak ini udah pas gitu dengan Bapak. Terus kemudian kalau Bapak udah ketemu gitu ya, udah ketemu aturan trading Bapak sendiri, jangan kemudian di-upgrade gitu ya maksudnya. Misalkan gini ya, misalkan saya contohkan pakai model template gini aja lagi. Pakai ini bawaan dari MetaTrader 5-nya misalkan ini kan dia ada pakai indikator, kita sebut aja indikator 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian ada indikator 4 gitu. Nah, misalkan ini Bapak cocok dengan model kayak gini, jadi kan mungkin aja aturannya
Kalau ini sinyalnya buy, ini sinyalnya buy, ini sinyalnya buy, harga berada di atas moving, sikat buy. Nah, yang nggak boleh itu adalah Bapak upgrade dia supaya maksud Bapak itu kan biar lebih sempurna gitu ya. Saya mau sistem yang sempurna. Yang sempurna kan cuma Allah ya Pak ya. Jadi ya nggak ada tuh sistem yang sempurna tuh menurut saya tidak ada. Jadi misalkan kita kemudian biar dia lebih komplit kita tambahin ini lagi. Kita tambahkanlah indikator lagi gitu Pak. Misal, ini misal ya Pak ya, bukan artinya ini model kayak gini buruk, enggak. Ini cuma misal saja. Bisa kita tambahin ini. Aturannya kan berubah lagi. Karena terkadang ya kalau kita coba mengupgrade metode kita gitu, mengupgrade sistem tradingnya, itu terkadang tuh artinya tuh downgrade sebenarnya. Ada sistem yang udah kita kuasai, gara-gara nambah sesuatu jadi kayak ngeblank lagi gitu jadinya. Jadi pakai satu aja yang Bapak udah cocok, sisanya referensi aja. Ini alasan saya kenapa ini saya kosongkan. Terus belakangan juga saya suka pakai cerita tentang misalkan pakai pivot gitu ya. Ini karena buat cerita itu enak gitu loh. Pakai pivot itu buat cerita itu enak. Kalau gini kan buat cerita tuh enak kadang-kadang. Jadi terutama kalau lagi ada yang nanya, Pak, kalau gitu saya boleh nge-sell-nya di mana gitu. Saya bilang sell-nya di R2 atau di R3 deh, sell-nya di sini nanti. Sini baru sell nanti R3. Kalau pakai pivot kan teorinya begitu. Kita counternya tuh di resistance 3 atau di support 3. Itu counter trend. Sifatnya counter ya, itu artinya ngelawan gitu ya. Jadi resiko masih siap gitu. Nah, ini dia masih berada di atas pivot dan dia lagi berusaha breakout nih. Semoga nggak breakout. Ngeri juga sih kita kalau breakout. Makanya saya punya stop loss-nya. Ini stop loss-nya kurang ideal. Idealnya stop loss-nya di support 1. Tapi ini udah dari tadi malam sih, jadi saya biarkan aja lah. Saya hold aja. Mendebarkan si goldnya. Aduh. Kita siap-siap. Kalau malam memang saya nggak banyak pair yang saya amati, cuma gold, pound, euro, kemudian Nasdaq dengan Dow Jones untuk adu jantung gitu ya, adu stamina. Kanada sekali-sekali. Terus tadi ada dari Pak Andi tadi ada Chicago PMI jam 20.45, kita bisa coba itu 20.40. Iya ya. Oh iya ya Pak ya. Coba. Coba benar Pak. Coba kita periksa. Oh benar Pak, mantul di pivot. Kadang-kadang juga nih Pak, kalau kita pakai gini nih bikin ketenangan itu. Oh pas dia sini kan. Oh iya. Dia lewat pivot nggak ya? Kalau dia lewat pivot dia udah kena stop loss kayak gitu. Yang mendebarkan masih pon aja nih. Pon tertahan di pivot. Nah, pivot tuh lumayan kuat juga kan. Pivot itu kan rata-rata harga tengah ya dari candle kemarin itu, dari daily kemarin. Harga diskon 50%-nya tuh. Ini nggak usah pakai satu, saya pindahkan ke 15. Kalau 15 menit udah kelihatan terbreak. Ini breakout kayak gini naik, ini kayak gini. Tapi time frame ini ya. Breakout pula. Jurus klasik lebih awet. Iya, Pak. Yang itu aja tuh sebenarnya lebih awet gitu, Pak. Kan seperti kata si Soros gitu ya. Si Soros tuh bilangnya begitu, si Soros itu bilangnya saya tulis deh. Ini kalimat Soros ya, bukan kalimat saya. Dia bilang investing, atau kita juga bisa ganti dia dengan kata trading. It's boring katanya. Ya iyalah, buat dia bosan lah ya, dia duitnya udah banyak kali ya. bukan soal itu. Karena kenapa itu membosankan? Karena kita akan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi hal yang sama berulang-ulang, misalkan di atas pivot buy, dia breakout dari pivot, breakout di bawah pivot sell. TP-nya di mana? Di S1. Letaknya kayak gitu-gitu aja gitu. Di S3 di support 3 buy. TP-nya di mana? Di S2. Resikonya di mana? Di shadow di bawah dari support 3 kayak gitu. Nah, lalu dia tambahkan nih, kalau dia nggak boring atau jika investor pakai if nih,
atau trading itu interesting katanya, atau jadi seru banget gitu ya. Kalau kita trading itu dugem. Kalau kita ya Pak ya, saatnya dugem gitu, ada kayak gitu. Ini artinya menurut menurut Soros ya, bukan menurut saya Pak, bisa di Google tuh, itu kalimat Soros, bukan kalimat saya. Artinya mungkin Anda sedang menghambur-hamburkan uang katanya. Dia bilang kayak gitu, ayo gold. Mungkin Anda sedang menghambur-hamburkan uang katanya. Jadi kalau kita lagi, kadang-kadang kan kita merasakan passion gitu ya, pas kita lagi ketemu, misalkan lagi baca-baca, lagi bergabung dengan forum baru gitu, dapat jurus baru gitu ya. Nah, kita kan jadi tertarik tuh, kita coba kita ulik gitu ya, kita pelajari banget sistemnya. Kadang-kadang kita jadi kasihkan gitu doang. Kasihkan mempelajari sistemnya. Jadi ya ujungnya lupa dengan tradingnya. Ya kan, saat kita nggak trading dengan beneran kan ya, kalau kita cuma mempelajari dia aja kan kita sebenarnya lagi buang uang kan. Minimal buang-buang kota gitu ya. Listrik juga tuh. Itulah, ini menurut Soros ya, bukan menurut saya. Menurut teman saya yang di kelas nih, trading adalah dugem. Trading kenapa? Karena trading mendebarkan. Ini tadi nih buktinya. Untungnya saya lagi jelasin tentang support resistance, jadi nggak sempet lihat. Kalau ngeliat tadi gemeteran juga kali. Ini ketawanya nggak enak tadi kalau di sini tadi. Oke. Back to chart. Back to chart. Nah, Euro kayaknya menarik ya. Engulfing ya, engulfing. Rada low risk juga nih. Menit pivot di gold. Oke, pivot di gold. Oh iya, kalau pakai Android gak katanya. 1829 poin, sorry, 1822.380. 1822.380. Itu pivotnya gold. Kalau di Android nggak bisa ya sayangnya. Kalau di Android itu mau nggak mau pakai yang itu tuh, pakai platformnya si TradingView. Cuma si pivotnya di apa? Pivotnya pakai yang daily. Dihitung berdasarkan daily ya. Jangan pakai all time frame, tapi berdasarkan daily. Terus dikurangi tuh, kalau di TradingView tuh bisa sampai support dan resisten 5 dia. Gila, ngitungnya keren banget. Saya rasa ini menarik nih. Menit 29 ya, ini engulfing ya. Saya rasa saya mau ke euro deh. Saya mau buy euro menit 29, SL-nya di sini nih. Itu engulfing ya. SL-nya di sini nih. Sini deh sini. Nah, nggak banyak nih. Kenanya mungkin di sekitar sini. Ya cuma $20 aja kali. Tapi karena saya udah ada setumpuk, ya resiko saya sama besarnya gitu. Saya mau buy dia 0,1 aja deh. Nanti ya menit 29, 3 menit lagi. Kontrol M. Menit 29. Ayolah, pohon naik lagi. Malah turun dia. Aduh.
Oke deh. Nasdaq belum ya nanti. Nasdaq ini sinyalnya tadi sell. Oh sorry, salah time frame. Ada. Enak aja ngebut sell. Salah time frame. Time frame masih M5. Oh buy. Tapi kecil ya. Dow Jones buy juga tapi kecil. Enggak, kalau candle sinyalnya kecil begini cenderung jangan dipakai. Kanada tadi ada data tadi. Saya ke euro aja nih menit 29 nih. Saya mau buy euro ya. Pilihannya tuh bisa letakkan SL deket banget di sini, di kedekatan tapi. Jadi saya letakkannya mungkin agak jauh di sana. Ya soalnya kalau stop loss dekat itu kan bagian nggak enaknya itu apa terlalu mudah kena gitu ya. Bukannya nggak bagus, terlalu mudah kena. Jadi saya letakkan ini kan lagi trennya up, jadi saya pede aja deh. Tapi dia harus jadi candle bullish ya, kalau jadi candle bearish nggak. Ini pindah dulu time frame-nya deh. Waduh, ada bearishnya lagi nggak enak deh. Saya pindahkan semuanya ke uang. Euro tetap pakai ini pakai 30 kali. 30 nih nggak bisa masuk karena kayak doji. Ini 29 ya. Ini 2 nggak jadi engulfing. Ini nggak jadi engulfing nih. Mengarah ke piercing. Kalau piercing nggak jadi. Nah kalau gini nggak jadi masuk. Bodinya mengecil gitu ya nggak bisa masuk. Kenapa saya nggak klik ini? Bentar lagi Amerika Open nih. Nasdaq sinyalnya sih buy ya. Saya pakai yang itu aja trik model 2 garis aja deh di Dow Jones dan Nasdaq, nggak mau pakai model open marketnya. Wih, goldnya tiba-tiba mau kenceng pula. Menit 29 euronya gimana? Enggak jadi, ini piercing nggak jadi ya. Nggak jadi itu piercing nggak jadi. Tadi dulunya tuh kayaknya engulfing dia untuk di sini tadi. Oke. Ini bisa kita tarik. Nah, ini kan menit 30. Wah bener sinyalnya buy. Bener pula ini sinyalnya buy. Waduh, sayangnya nggak dipakai. Kita tandain dulu. Tandain ini adalah yang dia open kan. Salah geser. Oke, ini dia. Resistennya saya rasa yang ini deh. Supportnya pakai ini. Ini. Sinyalnya bener. Sinyalnya baik, tapi saya nggak KPD saya. Resistennya ada di sini. Si supportnya di sini. Udah. Ayo lapon. Masa kalah sama golnya balik begitu? Oke. Ayo gold. Euro nih saya kok penasaran dengan euro ya. Wih.
Nah, kita nanti dia geser karena kita perhatikan di sini nanti. Dia breakout nggak? Ini juga sama. Kanada ini pakai support resistance dia. Berarti kita punya apa? Resisten ya, tarik dari sini, shadow high ini. Yang terdekat selanjutnya dari sini. Dari sini, terus di sini. Yang ini kayaknya deket ya, yang saya buang yang paling bawah. Sini kita pakai supportnya sini dan di sini. Ini kayaknya deket. Ini juga. Duh, fontnya nggak enak Ya, NQ seperti biasa, Pak. Nasdaq itu begitu, Pak. Aduh, saya nggak enaknya font ini. Bikin berdebar-debar nih. Mendekati stop loss lagi. Dan dia hampir nge-breakout ini pula. Pivot ya. Yang satunya ini dia mau breakout pivot. Fontnya juga, goldnya juga terpengaruh jadi. Waduh, ini bakal serem ini si font. Oke. Tunggu dulu. Euro tertahan di support nih, lihat. Nasdaq. Ya, nariknya mantep, Pak. Nariknya mantep, Pak. Data tadi 24.5 ya, 24.10 dan 24.4. Wah, pantesan tuh si golnya turun dia nih. Ada yang bilang soal tapering. Tapi kemarin si Powell bilang malah nggak banyak yang mendukung soal tapering. Aneh-aneh aja nih. 7% full growth in 2021. Kemarin Amerika kan 6,5% gitu. Oh, ada yang lagi speak. Kok kena taper nih jatuh ini. Iya, sih kan nggak ada dukungan itu lagi, nggak dana ya. Wah, tapi ini naik. Oke. Apapun itu kalau dia naik kita buy gitu nanti. Wah, dia mau break. Belum. Ini kalau gini kita tunggu beberapa candle nih, mastiin ini level ini tetap nggak bisa di breakout gitu, jadi tetap jadi support gitu ya. Ini juga kalau kita pakai support resistance. Jadi ini di sini. Ini si supportnya ada di sini. Nah, itu deh. Saya nggak mau gambar resisten, soalnya saya lagi ngebuy kan, jadi saya nggak mau gambar resisten. Resisten kan menghambat harga untuk bergerak naik. Jadi kalau ada tarikan resisten itu kayaknya mengacaukan psikologi. Nah, ini reject ini ada yang mengatakan ini rejection ya, nge-reject level ini. Kita butuh dia jadi candle bullish. Kalau dia sampai time frame sampai menit 44 dia jadi candle bullish, boleh masuk deh. Oh, ayo golnya balik lagi. Nasdaq. Oke. Menit 39 nih. Buy Nasdaq ah. Kalau dia masih breakout ya, kalau dia masih breakout saya mau buy Nasdaq. Menit 39. Dow Jones-nya kencang. Malam juga, Dok. Aduh, goldnya nanti Dok, 24.5 itu ada Chicago PMI. Kalau sekarang nih kayaknya ada yang lagi speak, si Bulat lagi speak nih. Cuma kalimat terakhir dia nggak enak banget buat posisi saya, karena saya kan lagi buy gold. Gitu. Dia, menurut dia the Fed itu tuh harus udah taper di sport. Musim ini yang
Jadi sebelum sebelum akhir Desember udah ada tapering. Keren ini support ya. Dia harus jadi bullish. Kalau jadi bullish boleh masuk. Kalau nggak jadi bullish enggak. Nah, ini menit 44. Kalau dia jadi candle bullish saya buy euro. Nasdaq menit 39. Cukup nggak ya equity saya? Oh, cukup. Nah, ini masih 700. Ini kan butuh 150. Oh, cukup, free-nya ada 500. Saya harus pilih nih, aduh, saya harus milih antara Nasdaq atau Euro mau saya masukin. Kalau mau berdebar-debar sih Nasdaq nih. Hah? Masnya oh, enggak, tadi tuh si bulat ini tadi. Nah, ini tadi nih Dok ya, dia bilang harusnya ada tapering sampai paling telat di air bulan ini, akhir tahun ini gitu Dok. Nah, kalau di tapering goldnya jatuh. Karena tapering akan mencabut stimulus mau dicabut gitu. Kalau stimulus dicabut, mata uang kuat karena stimulus itu kan memperbanyak suplai uang beredar. Jadi kalau dihapus atau dikurangi ya uang beredar tidak akan kelebihan lagi. Jadi uangnya bisa secara value bisa menguat. Kalau uangnya menguat ya dolar menguat ya goldnya jatuh. Euro. Ini 34 menit 44. Enggak, duitnya udah dapat, Pak. Yang mau dihapus ini, yang mau di tapering ini bukan yang dari Biden, tapi yang dari The Fed, yang 120 miliar US dollar per bulan. Ini kalau yang dari The Fed ini untuk ke pengusaha, ke perusahaan gitu ya, Pak. Jadi dia istilah mereka itu bond purchasing, asset purchase. Jarang dok, bukan nggak bisa, tapi jarang terjadi. Ya kan kita lihat itu simbol goldnya kan XAU USD. Jadi kalau USD-nya menguat ya XAU mudahnya turun. Bisa nggak ya saya gabungkan grafik itu ya? Ini tapi ini opera saya kayaknya agak error nih, lemot dia. Mungkin kalau kita lihat di TradingView kita bisa gabungkan grafiknya gold dengan grafiknya dolar indeks. Cuma saya nggak bisa tampilkan sekarang nih. Ini lemotnya minta ampun nih, kenapa aja? TradingView. Kenapa jadi forex.com? Ini tutup aja lah ya. Ini saya tutup aja. Ada dok DXY. GK itu ada DXY. Dolar indeks DXY. Nah ini nih dolar indeks. Cuma dia udah langsung kalau di yang trading itu kan itu 91.96. Kalau dia ini dia udah dikalikan dengan kontrak size-nya yang 100.000, jadi dia kayak seakan-akan 9 ribuan, padahal bukan 9 ribuan sih, 91.96 sekarang dolar indeks itu. Ayolah gold, baik lagi. Menit 44 saya mau tambahin resiko saya ke euro. Nah ini dia nggak breakout ya. Nah ini nggak breakout kayak gini, nggak breakout karena cuma shadow-nya doang yang lewati si resisten ini, nggak breakout. Ini aduh salah teh. Saya kasihkan di Nasdaq jadi nggak ngeliatin sih. Menit 40. Sinyalnya buy ya goldnya. Bond juga sinyalnya buy ini. Euro buy dong. Buy sinyalnya ini. Oke, saya menit 44 saya mau buy euro aja deh. Soalnya saya rada nggak bisa gitu. Saya lagi ada posisi buy, mau saya averaging si poundnya nggak tega pula. Jadi saya ke euro deh.
trik fundamental tapinya. Pakai trik fundamental ya 20 44 nanti masuknya. Datanya kan 2045 ya. Ini risikonya nggak besar sih sebenarnya. Ini juga sinyalnya baik. Ini nggak ada sinyal. Kanada pindah ke 5 menit dulu. Sell. Sell, sinyalnya sell. On. Oke, come on. Pindah dulu. Ya kalau mau dikomentari tanyakan silakan. Saya menit 44 saya masuk deh. Aduh. Ke euro tapi saya nggak mau masuk ke pound ataupun ke gold. Karena sifatnya kayak hedging ya, saya ke euro aja lah. Nasdaq-nya kumat lagi. Tapi Nasdaq kok kayaknya. Euro aja deh menit 44 deh. Menit 44, Pak. Bukan sekarang, Pak. Menit 44. Kalau saya menit 44, Pak. Ini kan baru menit 43, saya menit 44. Ya, tapi gitu ya, Pak. Siap-siap resiko juga kita. Menit 44. Resikonya harus disiapin dulu gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Menit 44. Baik. Ayolah. Nah, ini menit 44 tapi detiknya 30-an deh. Ini pakai trik fundamental ya, Pak ya? Euro. Mana euro? Oh, saya dapat jaket. SL-nya saya mesti pindah time frame. Saya letakkan agak bawah deh. Oh, nggak besar sini mah. TP-nya ABC aja lah, asal biru plus. Ayo gold, naik lagi. Saya lagi sell dolar nih ya. Semua posisi yang melawan dolar saya buy. Ya. Ayolah euro. Oke. Ayo euro, sip. Ya, cari-cari mungkin 5-6 dolar, 10-an dolar deh, 5-10 dolar lah gitu. 0,2 nggak bisa keluar, itu bayar komisi udah. Maju bohong gitu ya. Oh, ayo gold. Sip. Saya nyorekin gold karena saya lagi buy gold ya, Pak ya. Come on. Saya kalau pakai TP-nya di situ tuh yang di resisten itu. Seperti tadi kan, kalau dia bergerak naik, dia akan bergerak menuju shadow high terdekat punya. Ini paling dekat. Cuma 4 dolar, 5 dolar, oke. Yang terjauh di sini. Ya 13 dolar doang. Lumayan tuh juga. Tapi saya buang deh TP ini.
Yang dua ini saya pasang SL dan TP karena ya posisi tadi malam gitu, terus udah agak ngantuk, ya udah saya tinggal aja pasang stop loss dan TP udah. Tadi sore sebenarnya udah bagus ya, udah ada secara akumulasi itu udah ada $2, tapi biasa lah kita panjang malam kok cuma $2, gayanya begitu. Tadi hampir kena nih. Ih, dikit banget nih, lihat. Ayo. Ayo, come on. Ayolah. Ayo dolar jatuh aja. Ngeceknya di sini Kanada. Kalau Kanada jatuh gue. Iya, Dok. Gue kan menuju close kemarin, Dok. Ngelewati close kemarin. Nah, euronya mulai. Nah, 10.000 apa ya belinya ya? Belum dapat, Pak. Belum dapat bakso. Geprek, Pak. Ah, ini geprek nih, Pak. Yang geprek nih 14.000 nih. Nah, ini 18.000 lele, nggak pakai nasi. Ya, Dok, betul, Dok. Setuju saya, Dok. Di kode yang melting close kemarin saya keluar deh. 10.000 nih. CAD saya rasa sih masih turun, Dok. Saya menilai dia masih turun, kenapa? Karena saya mengamati oil yang terus naik. Kalau oil naik, Kanada turun. Ya, ayo euro. Dolarnya lemah justru, Dok. Kalau Kanada turun itu dolarnya lemah, Dok. Kanadanya yang kuat. Kan USD-nya di depan. Jadi USD lagi melemah, dia turun. Jadi yang si chart kalau charting ini kan dia kan menggambarkan basis currency. Jadi basisnya ini kan USD. USD-nya ini lagi lemah nih, Dok. Kanadanya yang lagi kuat. Oh, ayo, come on. Saya baru ingat kenapa saya kok semangat banget ya. Soalnya ini warnanya merah semua ya. Kalau biru ngantuk saya. Oh, ayo Pon. Coba dari tadi. Ayo, come on. Orang cowok, bapaknya meninggal dari itu. Sakit jalan. Mantep. Yuk. Ya. Ya, kalau dia turun berarti dolar lagi turun, Pak. Kalau indeks itu kan pembagian dolar terhadap berapa belas ya mata uang lain gitu, Pak ya. Jadi kalau dia lagi turun ya berarti kan dolar lagi turun. Nah, sip. Ayo euro. Cuma yang bikin nggak pede ya, dia bikin tiap kali naik dia bikin apa shadow begini. Jadi saya juga udah siap-siap keluar sih sebenarnya. 10.000 ya weekend juga, Dok. 15.000 20.000-an lah gitu ya nasi padangnya euro tuh ya. Nah,
Ah, ayo kawan euro. Jadi kalau kita lihat grafiknya apa dolar indeks nih. Tuh. Ayo pon euro, come on. Pon dengan pon euro gold. Nah, semuanya ada saya sebut deh. Lihat nih. Nah, ini dia lagi menurun nih. Setelah dia sempat terpuruk banget ya masa-masa pandemi kemarin. Sampai di kisaran low-nya 89-an. Nah, sekarang dia seakan-akan mau kembali lagi. Nah, saya tuh sempat mengamati sebenarnya waktu yang The Fed kemarin itu menurut saya kalau aja gitu kebijakannya berpihak ke dolar, ini dia breakout, ini dia double bottom lihat. Tapi ternyata enggak. Ya, euronya telat saya keluarin. Tadi harusnya diambil $2 ya. Nah, ya nasi padang ya. Oke. Tenang aja dulu deh. Biasa kita mami sampai jam 9:15 saja. Saya bikin dikit. Normalnya sih diatur jamnya sampai jam 9, tapi kita sampai jam 9:15. Terus euronya saya rasa nanti dia $2 aja saya keluar deh. Lalu pound dengan gold kan saya masih ada stop loss dan TP-nya masih saya pasang. Gampangnya sih ini saya di close semua gitu. Jam 9 ada data lagi ya, data apa Pak? Ini saya operannya lagi kusut nih, nggak tampil-tampil dari tadi. Jam 9 data berarti 55 dan 59. Aduh, euronya ikutan turun nih. Jam 9. Oh, Michigan ya Pak ya. Michigan Pak. Michigan survei Michigan nih. Ini sih nggak terlalu respon sih. Yang dilihat nanti adalah consumer finance. Nah ini kalau data ini dianggap bagus ya kalau angkanya itu positif dan memperlihatkan peningkatan. Semuanya bagus nih. Asumsinya bagus nih, Chicago PMI tadi 73 loh. Pantas Nasdaq-nya jadi luar biasa ya. Aduh, gawat. Oke deh. Ayolah, come on. Tujuannya terhenti itu ya. Ini sinyalnya buy. 55 ini sinyalnya buy. 59 ini wah. Ini sinyalnya sell nih. Menit 59 tapi euro 5.
Sinyalnya sel. Santai aja. Oriental sama modern, Pak. Oriental tuh kayak apa ini yang kumputer. Itu apa dia? Semuanya kumputer punya Sulianto. Ini juga dandanin. Ini nih. Iya udah jadi gitu. Oke, ayo Euro, come on. Ayo Euro, come on, come on, come on. Ini rantai itu belakang jadi rumah. Cuma dia bukan jadi air gitu. Bukan. Yang anak kakek ini perempuan. Mamanya. Ini kebetulan dia. Come on. Mamanya bagaimana? Jadi lain bapak yang luar. Iya. Dirapiin dah itu. Mantep ini ponnya. Udah, come on. Saya rasa saya akan membiarkan data itu ya. Jadi saya nggak akan ambil posisi lagi, soalnya saya udah 3 posisi ini. Kalau saya tambah lagi, woi penuh. Ini bagian dari apa ya? Saya mau membatasi resiko saya gitu. Resiko saya cuma segitu aja gitu. Jadi saya nggak memandang data itu. Lagi ada problem di 3 pair begini, kita tambahin lagi 1 AI. Busut ntar. Ini yang 5-nya pada nggak menarik lagi nih, euro apa gold dan poundnya. Sinyalnya sell nih lagi nih. Aduh. Ini sinyalnya sell. Sinyalnya sell. Ini dia nggak ada sinyal. Oke, dia nggak ada sinyal yang pound. Itu dia, Pak. Kok nggak pede ke Nasdaq? Ada. Kalau tadi masuk Nasdaq udah close semua, Pak. Ya, menit 59. Kita lihat aja lah. Dua lot, Pak. Pasti mendebarkan. Itu saya pasti hening banget tuh, Pak. Pasti hening banget saya, Pak. No comment lah udah. Apa si Zoom-nya langsung exit. Kayak kemarin itu, Pak, yang apa? Waktu kemarin itu saya sempet buy 1. Maksudnya mau buy 0,1 ya di gold, tapi buy 1 lot. Di sini di equity 500-an dolar. Aduh, gila. Begitu lihat loh, kok floatingnya cepat sekali ya. Ya gimana, Pak? Begitu lihat sadar satu kan langsung lihat ada floating 30-an, 40 kenceng gitu. Gemeteran juga kita, Pak. Ketahanan cuma 5 poin, Pak. Waduh. Jadi begitu lihat ada 70 langsung keluar aja kemarin. Ya setidaknya ya salah-salah gitu jadinya signifikan ya, Pak ya. Hari Senin saya mulai dengan equity 200. Nah, ini sih
Ini sih sebenarnya udah boleh lah di clear semua, nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu penasaran aja. Kemarin saya mau saya lanjut biar kayak kemarin tuh yang pas habis operasi. Hasilnya asik juga ya. Yalah, come on. Euro balik lagi. Ini sellernya, jadi kita bisa baca kayak gini. Bayar ya muncul, bayar makin banyak, bayarnya hilang. Itu tadi saya tadi menimbang-nimbang apa $2 saya keluar aja, pas nimbang-nimbang dia udah turun duluan. Kalau trading itu nggak boleh kelamaan mau mikir gitu, pokoknya kelihatan mau keluar ya keluar aja lah. Nah ini juga kan dia udah kasih bilang ini bayar makin banyak, bayarnya kebanyakan, hilang, turun deh dia. Bayar lagi, bayar mungkin banyak. Nah ini sekarang seller lagi banyak nih, engulfing pula lagi. Ada, wah ponnya kenceng. Aduh, ponnya kenceng, Aduh. Kelamaan tadi mikir sini, aduh harusnya $2 udah lumayan ya. Nasi Padang dapet. Sekarang terancam stop loss nih. Terancam lagi. Ayo, come on. Balik lagi, kembali ke jalan yang benar. Aduh, ngeri. Wah, ponnya ini. Euro cepet juga loh. Iya Pak, tadi udah siap-siap ngantuk tadi Pak. Tapi saya sih agak tenang, apa sepanjang SL-nya masih ada gitu tuh saya cukup tenang gitu. Nggak kayak kemarin gitu. Kemarin itu dengan equity 500 Sun gitu ya, bukan 510, 500-an itu di bawah 10, di bawah 510. Saya lagi pakai satu lot gold gitu. Ketahanannya kan benar-benar bukan ketahanan ya, maksudnya peluang saya kena stop loss kan tinggi ya. Kan kalau kita lihat tuh ya, si goldnya kan rata-rata satu hari itu, rata-rata satu hari kan dia sekitar 29,6, 29,9 atau 30 poin ya. Nah itu ada satu teori gitu, SL itu idealnya itu 1/3 dari rata-rata pergerakan harian. Jadi berarti kan harusnya SL-nya itu di 10 poinan kan, sekitar 10 poin. Lah saya cuma punya 5 poin. Berarti peluang saya selamat tuh rendah ya. Itu yang bikin agak gemeteran. Nah, kalau gini kan saya udah siap, apa maksimum loss saya tuh secara total itu 200 dia masih ada 406, masih profit lah gitulah deh. Dari kalau melihat perkembangan equity saya selama sepekan ini. Oke deh, ayo. Ini berarti support ya. Ya support itu bikin apa naik gitu. Karena kita buy ya, karena buy jadi kalimatnya gitu ya. Bearisnya muncul lagi. Aduh. Mau coba breakout dia.
Ya, come on. Dia malah aja pede banget dia. Dia kok ini sudah diganti tahun tahun-tahunnya. Oh, nanti itu masuk bapaknya itu lagi bapak aku buat nanti mana. Kan bapaknya sudah Ayolah, benar-benar. Ini support benar, Pak. Ini benar-benar daerah support. Tapi tetap nanti di sekitar area ini saya harus keluar. Oke, come on. Ketemu pivot lagi dia. Coba kita pasangin pivot juga di itu ya. Tuh. Itu support ya. Oke, come on, ayo Euro. Iya, ayo come on. Ayo Euro. Benar-benar support ya. Mana ayo Euro. Ya. Oh, ayo, Mon. Kembali ke jalan yang benar semuanya, ayo. Sip, ayo lanjut. Ayo Euro. Kalau ngikut dengan saya posisi Euronya, ya saya rasa sih kalau dia masih mungkin aja dia naik gitu ya, tapi ada baiknya nanti kalau udah ada biru-biru itu kita keluar aja lah biar malam ini tidur dengan tenang. Minggu depan jadwalnya payroll. Nah, itu jadwal trading bareng yang paling seru itu minggu depan kita intens nanti. saya rasa mau kita coba yang pakai itu tuh Pak, yang trading jam sesi London tuh Pak. Ada PMI ya kan, manufacturing tuh pasti bisa dipakai itu. PMI-nya UK ya. Ayolah Euro tertahan pada next week ya kan ada PMI-nya manufacturing, PMI-nya UK ini hari Senin. Oh, kita trading bareng Pak jam 3:30 ya Pak ya. Nanti ingatkan saya aja Pak di grup. Ada ISM, malamnya ISM. Terus Selasa nanti saya bikin reportnya nih. Wah, perhitungan PMI ini. Terus Selasa nggak ada penting. Rabu ADP. Ya, Rabu ADP. Ada data tuh seru gitu, pasti seru kalau ada data. Dibandingkan nggak ada data gitu, Mbak. Yo, come on. Euronya balik lagi, kembali menguji support lagi. Aduh. Nampaknya terhenti. Ya, dolarnya mulai menguat. Time frame pendek sih, time frame pendek. Secara panjang sih dia masih trennya turun ya, jadi turun. Oh, euronya nggak seru.
Oh iya, Selasa suku bunga Aussie. Mantap, Pak. Suku bunga itu sekarang dia jamnya nggak terlalu ini, nggak terlalu pagi. Udah lama kita nggak bikin morning briefing. Yang ada tradingnya. Nanti saya selipin deh. Selasa. Ayolah, come on, pon, go. Euro, ayo, balik lagi, come on. Aduh, ngetes support banget nih. Ada COVID nih, Pak. Aduh. Ayo, gold. Benar-benar area support deh, Pak. Dites sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Semoga kuat deh. Ini jadi perawat tuh lagi penting banget. Jadi kalau dokter kan belajar kalau belajar. Jadi rumahnya kan sama deh. Ya, bapaknya itu rumahnya kayak gitu kan. Bapaknya iya, jadi kepo dulu nih. Come on. Ayo. Bener-bener support ya. Berarti pasar tuh ngeliat ya, sini ternyata yang bikin garis di situ. Mantul dia. Nggak mau lewat dia. Semoga nggak lewat. Hammer betul, Pak. Iya, betul. Yang kemarin ya, Rabu kemarin. Ya, ini kita butuh satu candle bullish nih. Ini hammer tapi pekerjaannya kayaknya lamban nih, Pak. Ini udah kasih hammer. Kasih sekali lagi, Pak. Masih nggak mau naik-naik. Bayarannya kurang kali ini, Pak. Pakai jarum modern tuh. Ini saya pakai aja. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini malam ini. Saya rasa cukup sampai di sini malam ini. Terima kasih semuanya. Semoga euro kita bisa profit nih. Walau agak mendebarkan ya, nggak ada. Resikonya kita $30 lagi. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan seru itu. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita trading bareng lagi. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia breakout. Wih, panjang breakoutnya. Nggak mau.